Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Lestari, mahasiswa BINUS Online jurusan Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan berbagi hasil dari Project Based Learning Karakter Building Pancasila yang saya dan teman saya kerjakan. Dengan topik bagaimana work-life balance berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan pekerja generasi muda. Adapun latar belakang mengapa kami mengangkat tema ini, seperti kita ketahui bersama, saat ini generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, menghadapi tekanan kerja yang tinggi di era digital. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sering menyebabkan stres, burnout, bahkan gangguan kesehatan mental. Padahal, menurut tujuan Sustainable Development Goals, tujuan yang ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera, menjaga kesehatan mental adalah bagian penting dari kualitas hidup. Karena itu, work-life balance menjadi kebutuhan nyata, bukan hanya sekedar teori. Dari latar belakang tersebut, ada 3 pertanyaan utama yang kami angkat dalam proyek ini. Pertama, bagaimana beban kerja tinggi memengaruhi keseimbangan hidup pekerja muda? Yang kedua, apa dampak tekanan kerja dan budaya organisasi terhadap kesehatan mental pegawai muda? Dan yang ketiga, apa peran kebijakan perusahaan, strategi pribadi, dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung work-life balance? Hasil temuan di lapangan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, ada beberapa temuan penting. Ternyata, tekanan kerja yang tinggi bisa memicu gangguan kesehatan mental. Banyak pekerja muda merasa kesulitan memprioritaskan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain itu, mutasi kerja dan jarak dari keluarga memengaruhi kondisi emosional. Namun, ada juga nih hasil temuan positif di lapangan. Beberapa instansi maupun perusahaan menyediakan program yang mengatasi isu kesehatan mental. Seperti contohnya di Direktorat Jenderal Pajak, terdapat program ceria yaitu cerdas emosi, rasa bahagia sebagai program untuk menginisiasi mengatasi isu-isu kesehatan mental di kalangan pegawai generasi muda. Selain itu, ada fasilitas konseling yang disediakan oleh PT Freeport. Sementara itu, strategi pribadi seperti journaling dan olahraga terbukti membantu menjaga keseimbangan. Berdasarkan temuan tersebut, kami merumuskan beberapa solusi. Pertama, pelatihan manajemen stres dan sosialisasi mengenai work-life balance. Yang kedua, penyediaan layanan konseling yang mudah diakses dan bersifat rahasia. Yang ketiga, penerapan kebijakan jam kerja fleksibel dan opsi work from home. Yang keempat, memperkuat komunikasi internal serta mekanisme pengaduan. Dan terakhir, membangun budaya perusahaan yang menghargai keseimbangan hidup dengan nilai-nilai Pancasila. Dari proyek ini, refleksi pribadi yang saya terima, saya menyadari bahwa work-life balance adalah kebutuhan nyata, bukan sekedar teori. Saya juga belajar mengasah critical and creative thinking, collaboration, and social sensitivity, di mana kita diajarkan untuk peka terhadap permasalahan orang lain, berkolaborasi untuk mencari solusi, dan tetap menjaga keseimbangan hidup demi kesejahteraan jangka panjang. Saya juga semakin paham pentingnya dukungan emosional di lingkungan kerja, serta belajar memanajemen waktu untuk menghindari procrastination atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Nah, dari proyek yang kami kerjakan, kesimpulannya work-life balance terbukti meningkatkan kesehatan mental, kebahagiaan, dan produktivitas. Selain memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan individu, penerapan work-life balance juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.
khususnya sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya menghormati hak setiap pekerja untuk memperoleh perlakuan yang adil dan seimbang antara kewajiban kerja dan kehidupan pribadi. Namun, untuk mencapainya dibutuhkan sinergi antara individu dan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Sustainable Development Goals. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya work-life balance bagi kesehatan mental dan kesejahteraan pekerja generasi muda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.